Sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Syaratnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau muslim kita ya, teman-teman kita semua, kalau ngikutin bagaimana sujudnya Nabi, maka saya katakan niscaya tidak akan ada orang yang susah buang air besar. Caranya gimana? Teman-teman coba gini, nanti praktekkan, jangan sekarang. Waktu sholat. Sholat tuh kalau dikerjakan benar-benar itu bisa bikin keringetan. Posisi tangan kita, posisi takbiratul ihram kita, posisi ruku kita, posisi sujud kita itu subhanallah, itu semua gerakan-gerakan narik, ngendurin, stretching, relax gitu loh. Termasuk kenapa Nabi itu lama banget ruku dan sujudnya? Karena itu kalau saya membahasakan saja ya, tapi kita tidak melakukan sholat untuk sehat. Ingat, kita melakukan semua amal ibadah karena perintah dan kewajiban. Sehat itu efek sampingnya saja. Itu kata kuncinya, jangan keliru. Puasa bikin sehat, betul, tapi kita tidak puasa untuk sehat. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sehat itu sebuah karunia saja dari Allah. Contoh misalkan kita bicara tentang apa tuh namanya? Ruku. Ruku itu apa yang terjadi ketika ruku? Ketika orang ruku dengan ruku seperti rukunya Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gelas itu air letakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka akan terjadi tarikan pada daerah betis, ya, betis, kemudian paha atas, paha bawah, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Dan yang luar biasa lagi apa? Saat Anda lagi lagi sujud itu, coba nanti praktekkan, tahan nafas saat sujud. Tahan nafas, ambil nafas gitu kan, terus hembuskan pakai mulut. Itu namanya pernapasan diafragma. Itu canggih banget untuk memanjangkan nafas, mengembangkan paru-paru. Terus apa lagi? Waktu Anda ruku, waktu Anda sujud nanti, kaki belakang kan begini, secara sunnahnya, dirapetin. Tapi paha Anda juga Anda rapetin. Tahan nafas dan tangan Anda begini, maka lihat nanti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah core Anda akan ketarik. Perut Anda akan tertarik, maka dia akan membantu membersihkan isi pencernaan kita. Kerasa tarikannya kalau sujudnya seperti itu. Masya Allah kan? Kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya benar. Ya, takbiratul ihramnya, kemudian kita bersedekapnya, kita rukunya, sujudnya, ikuti aja bagaimana Nabi mengajarkan itu semua. 5 menit lagi. Saya wanita, saya pria. Sebentar lagi insya Allah saya menikah. Saya tidak tanya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk hormon tiroid menjadi normal kembali. Saat ini saya hipotiroid. Kadar hormon PSA saya masih naik turun, dan pada kasus saya, apakah sebaiknya saya bisa melakukan program hamil dulu? Dan insya Allah pada anak yang saya kandung akan baik-baik saja kan? Iya, insya Allah baik-baik saja. Kalau Anda perbaiki dulu. Tidak seperti yang dibicarakan di internet. Ya, insya Allah baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pakai ada beberapa jenis tumbuhan, atau saya sering sebut itu produk Allah yang bisa meresetting ulang itu. Salah satunya sudah disebutkan habatus sauda. Mulai minum habatus sauda dalam dosis kecil. Berapa banyak? 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda mulai mengkonsumsi produk-produk yang meresetting hormon tiroid. Apa dia? Ada saya tulis di IG. Hashtagnya resep tiroid JSR. Tapi isinya apa? Isinya pertama VCO. Yang kedua ada licorice, kayu manis Cina. Yang ketiga ada rumput laut. Sama satu lagi, ada satu tumbuhan yang sebaiknya juga Anda makan, minum ya. Catatannya kalau Anda tidak darah rendah. Namanya apa? Seledri. Seledri itu bagus juga, termasuk salah satu untuk meresetting tiroid. Gitu. Jadi nanti nggak usah buru-buru hamil dulu, perbaiki dulu pola ininya. Dan yang paling penting saran saya sih adalah banyakin puasa. Banyakin puasa, jangan stop nyampahnya. Hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit juga, termasuk salah satu kausanya atau penyebabnya adalah gluten. Ya, gluten. Gluten tuh parah banget sebenarnya. Ya, tepung ya, tepung.
Dokter, saya mau tanya tentang essential oil yang tren saat ini. Bagaimana menurut dokter tentang oil tersebut yang belum ada sertifikat halalnya, walaupun bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan? Kuncinya adalah, kalau kunci kita bicara halal, maka kunci kita kembalikan pada hadis. Nabi mengatakan apa? Innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau ragu, tinggalin. Itu aja. Jadi kalau Anda mau pakai sesuatu dan Anda ragu, jangan pakai. Ya, tapi kalau Anda yakin, ya udah pakai aja. Bagus nggak? Bagus. Essential oil atau minyak-minyak volatil sebenarnya ada dalam, saya lupa kitab apa, tapi dalam salah satu kitab pengobatan Nabi ada. Dan memang disarankan untuk dipakai. Essential oil. Tapi essential oil sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Ada cari aja minyak serai, minyak cengkeh, minyak jahe. Itu essential oil semua sebenarnya. Nah itu yang dikembangkan di India namanya Ayurveda. Jadi orang yang ibu yang tadi saja yang menopause awal itu, dia salah satunya dia melumuri badannya dengan minyak itu. Saya lupa minyak apa, sehingga saya minyak essential oil lah seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia banyak kok sebenarnya, minyak cengkeh, minyak nilam, ya, itu kan essential oil semua sebenarnya. Makanya Universitas Brawijaya sekarang dia bikin Institut Asiri. Karena minyak asiri ini kalau boleh saya katakan dia harta karunnya Indonesia. Seluruh kosmetik, parfum pasti pakai minyak asiri. Ya. Jadi kita bisa pakai, bisa. Ya. Buat diminum boleh nggak? Boleh. Termasuk untuk orang-orang yang lagi flu itu boleh pakai minyak asiri. Minyak esensial salah satunya ya. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar bahwasanya kita untuk sehat bisa dengan memperbaiki gerakan-gerakan sholat. Namun tujuan utama sholat bukan untuk sehat, kita tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesehatan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan berpuasa itu bisa menyehatkan badan. Kembali bahwasanya kita tujuan atau niatkan puasa untuk beribadah, dan hasilnya bisa juga untuk kesehatan tubuh kita. Untuk kita berobat, misalkan kita ragu antara halal haram dan syubhat, karena halal haram itu sudah jelas. Kalau kita sudah ragu, maka kita tinggalkan saja. Dan dengan tubuh yang sehat, adalah kita tingkatkan ke ibadah kita sehingga bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma ketika kita mempunyai tubuh sehat tapi tidak menjalankan perintah Allah. Jadi lebih baik kita beribadah dengan sebaik mungkin. Dengan tubuh yang sehat, pahala kita itu sempurna. Misalkan kita sholat dengan duduk dibandingkan dengan yang berdiri, maka itu kalau duduk separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Ini saja dari saya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.